Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Aziz dari UMTAS. Di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan tentang meningitis. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Michelle. Baiklah Ibu Michelle, apakah Ibu tahu apa yang dimaksud dengan meningitis? Tidak. Meningitis adalah radang pada meningen atau membran yang mengelilingi otak dan medula spinalis dan disebabkan oleh virus, bakteri, atau organ-organ jamur. Meningitis merupakan infeksi akut dari meninges, biasanya ditimbulkan oleh salah satu dari mikroorganisme Haemophilus influenza dan bahan aseptik atau virus. Adapun etiologinya, yang pertama bakteri, penyebab lainnya virus, faktor predisposisi, faktor maternal, faktor imunologi, dan kelainan sistem saraf pusat. Adapun klasifikasinya, meningitis dibagi menjadi dua golongan berdasarkan perubahan yang terjadi pada cairan otak, yaitu yang pertama meningitis serosa, yang kedua meningitis purulenta. Yang disebut meningitis serosa adalah radang selaput otak arachnoid dan diameter yang disertai cairan otak yang jernih. Meningitis purulenta adalah radang bernanah arachnoid dan diameter yang meliputi otak dan medula spinalis. Penyebabnya antara lain Diplococcus pneumoniae, Neisseria meningitis, Streptococcus, Haemolyticus, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, Escherichia coli, Klebsiella pneumonia, atau Pseudomonisa diagnosis. Adapun patofisiologinya, ada agen penyebab menuju invasi ke SSP melalui aliran darah, berimigrasi ke lapisan subarachnoid, lalu respon inflamasi di pia mater arachnoid, CSP, dan ventrikuler. Ada eksudat menyebar di seluruh saraf kranial dan saraf spinal. Adapun pencegahan dari meningitis, yang pertama penderita diisolasi, yang kedua vaksinasi, yang ketiga obat-obatan. Adapun penata laksanaan, pengobatan dibagi menjadi pengobatan umum dan antibiotik. Pencegahannya untuk secara umum, yang pertama penderita dirawat di rumah sakit, yang kedua cairan diberikan secara infus, yang ketiga bila gelisah diberi sedatif, yang keempat nyeri kepala diatasi dengan analgetik, yang kelima panas diturunkan dengan kompres es, yang keenam kejang diatasi dengan diazepam, phenobarbital, devylhildantoin, mannitol. Lalu ke antibiotiknya, spektrum luas harus diberikan secepat mungkin tanpa menunggu hasil biakan. Baru setelah ada hasil biakan diganti dengan antibiotik yang sesuai. Lalu antibiotik diberikan secara perenteral. Pemberian intertekal tidak dianjurkan. Lama pemberian antibiotik biasanya 10-14 hari atau sedikitnya sampai dengan 7 hari setelah penderita bebas dari demam. Lalu antibiotik yang sering dipakai untuk meningitis, yang pertama ampicillin melalui intravena 8-12 gram per hari.
lalu dibagi 4 kali pemberian. Yang kedua, gentamisin atau melalui intravena juga 5 mg per kilogram per berat badan per hari, dibagi dalam 3 kali pemberian. Yang ketiga, klorampenikol melalui intravena 4-8 gram per hari, diberikan dalam 4 kali pemberian. Yang keempat, cephalosporin melalui intravena 2 gram tiap 4-6 jam per hari. Baiklah, kesehatan sudah selesai. Ibu ada yang ingin tanyakan seputar meningitis? Apakah itu yang panas dapat hitam kan cara kompres? Selain kompres, obat apa sih yang dapat meredakan panas? Obat panas diturunkan dengan paracetamol, asam salisilat, salisilat. Paracetamol juga bisa, salisilat. Ada lagi? Udah. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kekurangan materi juga. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.